Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dongengan Om Gun, tempat berkumpulnya para pemula, pembelajar, belajar menggambar dari dasar segala usia. Mau dari layar cengar boleh sampai bahkan Mbah Buyut pun bisa ya, asal bisa pegang krayon, pensil, kuas atau alat apapun yang bisa untuk menulis atau coret-coret. Baiklah, dalam pertemuan kali ini melanjutkan yang kemarin, cara mudah menggambar pohon. Kali ini saya akan mengajak kita belajar menggambar bersama, yakni cara mudah mewarna gambar pohon pakai krayon. Perhatikan ini sambil saya terus mewarnai. Kenapa warna harus saya mulai dari backgroundnya dulu, bukan dari pohonnya atau dari dekat. Mari kita perhatikan dan kita praktekkan bersama-sama. Langsung dicoba ya. Kita awali mewarna background dengan warna gelap dulu. Kali ini saya gelapnya ambil biru yang paling gelap. Kemudian setelah sepertiga kita warna gelap dari background itu, bawahnya kita tambah warna biru yang lebih terang seperti ini ya. Perhatikan cara mencampurnya itu jangan sampai ada putih-putih kertasnya, jadi terlihat benar-benar padat. Kalau dalam kanvas istilahnya pori-pori tertutup warna. Ini karena kertas kita pakai krayon ya. Intinya jangan terlihat putih-putihnya kertas. Oke, semacam ini. Setelah warna biru muda kita padukan, jangan lupa ya, sebelum biru muda tadi kita lanjutkan, kita campurkan dulu ke biru tua yang pertama. Sama juga ini warna yang berikutnya adalah warna putih ini. Percampurannya juga sama, kita campurkan dulu warna sebelumnya yaitu biru muda. Lihat semacam ini, maka yang terjadi terlihat gradasi warnanya. Oke, semacam ini ya. Ingat dalam belajar itu harus telaten dan teliti. Telaten dalam arti kita harus telaten sekali, tidak pernah bosan, konsisten terus mencoba dan mencoba. Teliti, kita juga konsisten meneliti lagi, mengulang-ulang lagi. Kira-kira mana yang belum kita sempurnakan, karena tidak ada sesuatu itu yang sempurna. Dari inilah perlu koreksi dan koreksi semacam ini. Oke, setelah background selesai kita lakukan, berikutnya kita akan mewarnai daunnya dulu ya. Jadi mewarna itu dari atas ke bawah. Nah, karena atasnya adalah gambar dekat, maka yang saya dahulukan adalah gambar jauhnya, yaitu backgroundnya. Sekarang kita ambil warna gelap dulu, kita warnai daunnya. Ini saya sedang berimajinasi sinar dari atas samping kanan, otomatis yang bawah kiri akan saya warna gelap. Saya ambil warna gelapnya adalah hitam. Nah, ini juga saya warnai warna gelap hitam di daun sebelah kiri dan bawah. Begitupun daun-daun yang lain. Nah, semacam ini. Perhatikan ya, diputar-putar sedemikian rupa supaya nanti hasil warna lebih rata. Dalam mencampur warna, ini sekarang warna berikutnya adalah warna hijau tua ya. Lihat, perhatikan kita muternya itu kecil-kecil begini. War kecil-kecil gini ya, jangan terlalu lebar. Nah, kalau lebar-lebar gitu nanti
hasilnya nggak bagus, seperti keburu-buru. Jadi kecil-kecil aja, telaten aja, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya nanti maksimal. Oke, kita lanjut, kita puter-puter, campur-campur biar seger kayak es campur begitu ya. Warna hijau tuanya terus kita puter-puter dan kita campur-campur dengan warna hitam, terus kita lebarkan supaya makin ke atas, dan nanti kita perkirakanlah sampai batas mana kira-kira nanti yang kita warna hijaunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sisakan untuk nanti kita warna-warna yang lebih mudah. Caranya sama juga, diputar-putar, dicampur-campur dulu dengan warna sebelumnya. Kita lakukan juga untuk gambar daun yang lain. Kita perpadukan warna hijau dengan warna hitamnya dulu, baru kita melebar. Jangan langsung hijaunya di sebelah hitam loh ya. Kalau itu kalian akan lakukan, yang terjadi nanti terlihat putus, gradasi warnanya tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi harus dicampur dulu. Setiap mewarna yang mudah dicampur dulu dengan warna sebelumnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, semacam ini. Jadi berulang kali saya katakan, di dalam menggambar, di dalam berekspresi, itu kita memang dibutuhkan mental berani. Kalau kita ragu-ragu, kita takut-takut, alhasil tidak mencoba dan tidak akan pernah tahu kesalahan kita di mana. Dengan terus mencoba dan mencoba, kita nanti akan melihat, oh ini kurang ini kurang ini, semacam itu. Akhirnya kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dan mana yang terlalu berlebihan. Jadi kita nanti kalau namanya berkesenian atau berkarya itu, jika kita telaten atau konsisten tadi, yang alhasil kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan kita, gambarnya kurang sempurna yang mana, yang masih perlu dipertahankan yang mana, itu akan tahu. Jadi untuk para pemula khususnya, langsung saja eksekusi, berani aja, salah ndak apa-apa, ndak ada yang marah kok, karena namanya juga belajar. Seperti kalau kita belajar sepeda itu, kalau kita takut jatuh, maka kita tidak akan pernah belajar dan akhirnya tidak akan pernah bisa. Jadi semua itu harus berani berproses ya. Gambar juga sama. Seperti ini, saya nggak langsung bisa, dulu juga belepotan tidak karu-karuan, bahkan sering mencoba dan melakukan banyak kesalahan. Alhasil setelah saya bisa dan mengetahui sedikit ilmu tentang menggambar ini, untuk lebih dasarnya ya harus saya amalkan. Selain saya jalankan, saya ceritakan ke banyak teman. Nah, ini kebetulan zamannya digital ya, kesempatan saya YouTube-kan sekalian supaya lebih banyak yang dapat manfaat. Baiklah, kita lanjutkan mewarna pohon. Seperti kemarin yang sudah melihat atau mengikuti channel Dongengan Om Kun pasti tahu ya, caranya sama, yaitu kita ambil warna gelap dulu. Karena tadi sinarnya di atas kanan, maka warna gelapnya adalah bawah kiri. Nah, setelah hitam, ini saya coba mewarnai warna kayunya atau pohonnya dengan warna coklat tua. Kita campur hitam dulu, baru kita perlebar. Jika pohonnya terlalu kecil, ya cukup sedikit aja warna gelapnya. Jika pohonnya besar, maka juga kita sesuaikan. Jadi inilah yang namanya berimajinasi. Nah, kalau sudah, kita tumpuk warna yang lebih muda lagi. Ini sampai saya ambil warna coklat muda, kurang lebih seperti itu. Nah, lihat, sudah nampak kan pencahayaan pohon itu sebelah kanan. Kenapa? Ya karena
matahari di atas kanan ini kurang lebih gambarannya begitu. Jangan sampai kebolak-balik ya. Jadi kalian bisa menentukan jika di tengah mataharinya, maka sebelah kanan dan kiri lokasi pohon yang di halaman itu, di halaman kertas kalian itu yang gelap. Ini saya contohkan, matahari kita bayangkan dari sebelah atas kanan, maka yang gelap adalah kiri bawah. Ini coba saya ganti warnanya kuning untuk pencahayaannya ya, untuk yang cerah. Apakah keren? Wow, ternyata juga bagus juga, jadi terlihat bersinar, pohonnya lebih matang. Ini sengaja saya contohkan hanya separuh saja ya, karena memang sengaja tidak saya edit supaya apa? Supaya kalian dalam mewarna itu lebih jelas cara-cara saya untuk apa istilahnya, muter-muter ke krayon itu bisa dilihat. Ini bukan editan ya, ini nyata. Gerakan tangan saya segini, kecepatannya nggak bisa lebih cepat lagi. Ya nanti mungkin beberapa ada yang saya cepatkan mungkin dalam tutorial berikutnya untuk mempermudah kalian belajar dan tidak menghabiskan banyak waktu. Tapi untuk pemula, nah karena kedetailan menggores supaya kalian pahami, ini caranya tidak akan saya edit, cuma tidak semua saya warna, hanya separuh saja. Untuk warna-warna selanjutnya bisa kalian jalankan sendiri sesuai petunjuk yang sudah saya arahkan. Nah, semacam ini. Sekarang kita mewarnai rumput, sama juga. Bawah kita warna gelap, makin ke atas makin terang. Nah, ini semacam ini. Saya sudah ambil hitam, terus saya naikkan ke atas, warnanya adalah warna hijau lagi ya ini. Nah, sebenarnya tidak harus hijau sih. Misalkan kalian ingin ini warnanya biru atau mungkin warnanya kemerahan, boleh, tidak ada yang melarang, lukisan kok. Jadi itu suka-suka saja ya, kita milih warna apa silahkan, disesuaikan kreativitas masing-masing. Jangan lupa warna yang paling terang tetap kita kasih tempat supaya nanti pencahayaannya itu lebih mantap. Nah, semacam ini. Jadi tetap semangat, jangan sampai kita, sekali lagi, ketakutan melakukan kesalahan dalam berekspresi atau berkarya ya. Kita harus berani, coba aja dulu, nanti kita akan tahu kesalahannya di mana, kekurangannya di mana. Sekali lagi, semangat, salam kreatif, tidak mengenal lelah.